Nyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan Wong Banyumas. Ini disorting oleh banyak YouTuber dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Alhamdulillah pada malam hari ini, hari Senin malam, tanggal 16 Oktober 2023, kita kedatangan tamu dari keluarga besar Keraton Yogyakarta, yang Dipyo Trah Hamengkubuwono kedua. Betul gitu nih, Pak? Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kunjungannya ke Banyumas. Silaturahmi, Pak. Terima kasih. Ya. Oke, saya kira banyak yang ingin tahu, bertanya tentang ada apa ini, kok tumben Dipyo sampai ke Banyumas, mungkin punya misi tersendiri. Dan sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allah SWT hantarkan saya ke sini, Pak De. Terima kasih. Ya. Dengan selamat, dengan niat saya silaturahmi ya. Silaturahmi, berziarah ya kepada Trah dari Eyang Pangeran Diponegoro. Karena Eyang Diponegoro ini adalah cucu dari Eyang Hamengkubuwono kedua ya. Ya. Jadi kalau pakai bin itu Eyang Diponegoro, bin Eyang Hamengkubuwono ketiga, bin Eyang Hamengkubuwono kedua, Ya. kan gitu ya. Ya. Nah, saya menyikapi itu di beberapa channel YouTube adanya saya bilang ya manipulatif kali ya, mungkin saya sebut manipulatif tentang nama-nama anak dari Eyang Diponegoro ya. Ya. Yang menjadi bin ini, dan itu bukan hanya di makamnya ya, tetapi melalui internet ya. Kalau bahasanya itu melalui cyber ya. Dari YouTube-nya ada, tadi saya lihat ya, channel YouTube-nya, terus ada dari Google Map-nya, dari Eyang Ali Dipowongso gitu. Eyang Ali Dipowongso bin Eyang Diponingrat ya. Ya. Diponingrat bin Eyang Pangeran Diponegoro, bin Eyang Hamengkubuwono ketiga, bin Eyang Hamengkubuwono kedua. Jadi ini masih ranah nih, Ya. masih satu kamar, Ya. rasanya begitu. Ya, jadi maka dari itu saya prihatin sebenarnya tadi, prihatin, makanya saya niat kesini ini untuk berziarah, ya kan, dan cross check apa benar kan begitu. Ya. Dan ternyata ya makam aslinya memang ada di sini. Ya, di Mersi. Di Mersi ya. Tadi saya berziarah makam Eyang Dipowongso ya. Jadi ini kasusnya nyaris sama dengan Eyang KRT Sumodiningrat, kan gitu ya. Makam aslinya di Jejeran Bantul, ada lagi makamnya di Lembaran Kidul Semarang. Yang dipinyayakan. Dipinyayakan. Sama ini juga. Ya ini juga Pinyaya juga Iya. ya. Nah sekarang Eyang Ali Dipowongso makamnya di Banyumas, di mana? Mersi. Sekarang ada juga di Pekalongan. Tuh, jadi ada dua nih, jadi nyaris sama gitu. Tadi waktu ziarah di makamnya Ya. Eyang Ali Dipowongso, ketemu siapa aja di sana? Saya ditemani sama beberapa kerabat dari Banyumas aja, dan saya diberi keterangan yang sangat jelas dan sangat valid dari ahli keluarganya juga gitu. Jadi saya nggak habis pikir sebenarnya. Ada pengklaiman, tetapi yang diklaim ini anak cucu turunannya masih ada. Nah nanti anak cucu turunannya nggak diakui nih, yang diakui malah yang mengaku-ngaku. Ini kalau menurut saya suatu tindakan yang memalukan kali ya. Ya, pemotongan sejarah. Iya, pelaburan sejarah. Dari keterangan keluarga di makom Eyang Ali Dipowongso tadi, Ya. yakin benar bahwa itu yang Mbah Ali Dipowongso asli memang di situ ya? Iya, memang asli di situ. Di Mersi itu Di ya? situ, dan memang dari dulu memang di situ. Nah, makanya saya juga niat
ke Banyumas ini untuk silaturahmi ya, ke ahli-ahli keluarga dari siapa? Mbak Malik ya? Ya. Dari Mbak Malik. Jadi Mbak Malik, Kedung Maruk, itu bin Mbah Ilyas Sokaraja, bin Ali Dibowongso. Yeah. Mbak Malik ini gurunya Habib Lutfi. Oh, Guru Torekohnya, dan dia. tapi kok di Binjaya kan? Kalau alam panjenengan itu tugasnya sebagai keluarga besar untuk meluruskan itu semuanya. Iya. Keluarga besar Ilyas di sini sudah mengkonfirmasi bahwa itu tidak benar. Alhamdulillah. Ya, kan itu tertulis di buku Auron Sadrilanya Abdul. Iya. Mbah Malik bin Ilyas bin Yahya. Ini sudah dikonfrontir oleh keluarga besar Mbah Ilyas bahwa itu tidak benar. Iya. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan, ini ada Mbah Ali Dibowongso di Pekalongan, itu siapa yang bikin makam di sana? Iya, sebenarnya gini, kita perlu meng-cross check, ya, meng-cross check seperti yang saya jalani dan keluarga besar dari Terah HB2, ada yang dari Terah HB3, ada dari bahkan sampai Terah HB8, HB7 itu yang kita semua bekerja sama ya, saling mengikut informasi, bergerak, gitu ya. Seharusnya seperti itu. Jadi harus ada yang meng-cross check ke Pekalongan. Iya. Nah ini benar kan nih. Nah kalau di Jogja, kalau memang ada makam dari keluarga Keraton Jogja dan itu ada lambangnya, ya, dan itu tercatat ya di silsilah keluarga besar Keraton Jogja, ada di Serat Torjo Putro, di Serat Kadoderjang ya, itu harus izin. Ya. Harus izin sama pihak keraton. Itu seperti yang kemarin ditemukan di Gapura, makam Eyang Sumodiningrat yang di Semarang. Itu Ya. ini perlu apa ya? Ini perlu perhatian khusus menurut saya gitu. Berarti ini tugas baru, tugas tambahan saya kira untuk Raden Dibyo untuk menelusur ke Pekalongan terkait dengan makom yang diklaim sebagai Mbah Ali Dibowongso. Ya. Nanti saya tak telusur di Banyumas karena kebetulan channel YouTube yang mengunggah, yang menyebut, yang menyatakan bahwa Ali Dibowongso itu di Pekalongan. Ya. Jadi saya tracking di YouTube itu namanya Ahmad Saifuddin. Ternyata saya kenal ini pemilik channel Ahmad Saifuddin. Dari Banyumas sendiri. Dari Banyumas. Dia seorang PNS di Pemkab Banyumas. Saya nggak tahu di dinas mana, tapi dia PNS di Pemkab Banyumas, Ahmad Saifuddin. Makanya nanti ingin saya cross check ini orang dari mana dia mendapatkan literatur menyebut bahwa ada makam Ali Dibowongso di Pekalongan. Ya. Sumbernya dari mana? Dia berani mengatakan itu. Nah, panjenengan nanti cross check ke makom yang tadi disebut Ahmad Saifuddin itu. Tanyakan di sana siapa yang mengatakan bahwa ini makamnya Mbah Ali Dibowongso. Karena sementara semua orang tahu, keluarga juga tahu bahwa makamnya Mbah Ali Dibowongso ada di Mersi. Ya. Tidak jauh dari makamnya Mbah Malik, hanya berjarak sekitar berapa? 30 meteran ya. 30 meter dari makamnya Mbah Malik. 30 meteran, nama udah berubah ya? Kalau di sini sih belum berubah ya. Belum ya. Masih Mbah Ali Dibowongso. Iya. Tapi kalau di Sokaraja itu yang berubah dalam kurung bin Ali Bahabud itu. Iya, yang kemarin saya lihat channel Pak De ya. Iya, jadi nampaknya klan Diponegoro ini diperebutkan oleh dua marga Habib. Iya. Yang satu marga bin Yahya, yang satu marga Bahabud. Iya. Dua sumber yang berbeda ini. Iya. Jadi begini ya, di era Eyang Hamengkubuwono kedua itu ada dua kejadian besar, Pak. Dua kejadian besar yang mempengaruhi dunia. Mempengaruhi dunia untuk skalanya internasional, bukan nasional, yaitu apa? Perang Geger Spehi dan perang Diponegoro. Ya. Nah, Eyang Diponegoro itu di ranah Eyang HB2. Nah, maka dari itu Eyang HB2 ini naik tahta ini sampai 3 kali. Nah ini ada peran dari Eyang Diponegoro nih di selasa ini. Nah, mungkin ya Pak De ya, mungkin mengambil atau mencatut silsilah dari dua kejadian ini ya.
ya di GGSPI ini ada yang Semodiningrat, Panglima Perangnya. Nah di Perang Diponegoro ini ada Pangeran Diponegoro, ada anaknya kan gitu, ada ininya. Nah mungkin ini supaya terkesan yang mencatut ini berpengaruh bagi Nusantara, ya. Nah, berpengaruh besar, berperan banyak untuk Nusantara, kan gitu. Untuk keluarga mereka. Nah, ya, jadi ada kemungkinan ada mengambil untung sepihak ya, sepihak. Nah, menurut saya ini hal yang sangat memalukan. Kenapa? Banggalah terhadap leluhur kalian sendiri. Ya. Banggalah gitu loh. Seburuk apapun leluhur kalian, itulah leluhur kalian. Nggak usah mengaku-ngaku dari leluhur yang lain. Kan gitu. Ya. Itu Sepakat. satu. Kedua, nah, apabila dari Trah Eyang Wongso ya, atau Eyang Diponegoro, apabila belum ada yang mempunyai kekancingan dari Keraton Jogja, silakan mengurus kekancingan itu, silsilah ya, silsilah resmi yang dikeluarkan dari Keraton Jogja, ya. Nah ini penting gitu, karena ini buat data dan alhamdulillah kalau ada yang punya itu alhamdulillah gitu loh. Berarti ada data yang valid. Karena kenapa? Di Keraton Jogja itu tercatat semuanya. Itu tercatat. Jadi apabila ada yang salah sedikit, ada yang berubah sedikit, itu ketahuan, Pak. Itu ketahuan gitu loh. Makanya ya tidak bisa dengan hanya dalih pengakuan atau bercerita atau lagi viral ronsen makam ya, ronsen makam itu lagi Terawangan. istilah baru itu bagus. Nah itu nggak bisa seperti itu menurut saya itu pembodohan. Kenapa? Sejarah itu bisa kita lihat dari prasasti ya. Peninggalan sejarah bangunan, Manuskrip. candi, manuskrip, senjata, habis itu belum alat musik yang bentuk logam, kan gitu, belum baju, belum macam-macam, bahkan Rasulullah SAW meninggalkan sorbannya kan, ada sorbannya. Nah itu bentuk-bentuk kesimpulan dari sejarah. Nah kalau cuma pengakuan sepihak lalu kita percaya, ya maaf, itu namanya pembodohan. Dan bagi yang percaya, Perampasan sejarah, pemotongan iya, sejarah. bagi yang Penipuan. percaya, ya saya harap dan saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hati kita semua. Kalau ini ada sesuatu yang gak beres pada gitu. Ya, jadi kesimpulannya ternyata tidak hanya KRT Semodiningrat yang dibinyayakan, tidak hanya dibinyayakan, tetapi diduplikasikan pakomnya, digandakan, yaitu yang di Semarang kan? Nah, di KRT Semodiningrat yang asli di Jejeran, kemudian diduplikasi di Semarang. Tidak hanya diduplikasi, tapi kemudian dibinyayakan. Betul. Nah, tidak hanya itu, tetapi keturunannya ke bawah juga mengalami hal yang sama, ya ini tadi Mbah Ali di Bawongso. Ya, jadi begini Pak De, aku mau jelasin sedikit tentang ilmu silsilah ya, yang saya pahami ya dari kancingan. Jadi begini, apabila Eyang Ali di Bawongso itu bin Yahya, otomatis atasnya ini bin Yahya Eyang Diponingrat. Atasnya lagi Eyang Diponegoro bin Yahya. Eyang Hamengkubuwono ketiga bin Yahya. Eyang Hamengkubuwono kedua bin Yahya. Eyang Hamengkubuwono ke-1 bin Yahya. Jadi sederet ini semua bin Yahya. Nah ke bawahnya lagi. Nah jadi ini sesuatu yang tidak kita pernah sadari. Jadi diambilnya di tengah, ke atasnya juga kena, ke bawah juga kena, kan begitu Pak De. Dan dari logika sejarah kan nggak masuk. Bin Yahya kan marga klan Pahlawi. Kita tahu klan Pahlawi itu masuk ke Nusantara tahun abad keberapa? Abad 19. Ada yang sangat populer, Usman bin Yahya, yang di Batavia. Itu Geger Cilegon itu 1888. Itu eranya Usman bin Yahya tahun itu. Karena 2 tahun setelah itu membuat fatwa bahwa jihad ulama Nusantara sesat, batil, kemudian ajaran torikonya disesatkan. Dan beliau baru datang ya?
Iya, itu era awal. Era awal. Era awal kan Balawi masuk ke Indonesia. Itu belum masif, masifnya setelah tahun 1900. Oke, yang kedua pangeran Diponegoro itu tahun berapa? Perang Diponegoro itu 1825 sampai 1830. Itu udah selisih berapa? 50 tahun sendiri kan dengan Utsman bin Yahya. Yang semua dilihat. Lah ya, apalagi ditarik ke atas lagi kan nggak masuk. Kok ada bin Yahya juga gitu. Jauh sekali, apalagi sampai ke HB3, HB2 dan seterusnya. Jangan-jangan Majapahit nanti bin Yahya. Ya, makanya pentingnya apa ya? Sejarah ini bukan hal yang sepele ya. Banyak sekarang yang mungkin yang saya bahasanya bukan meremehkan, mungkin tidak mengetahui apa sejarah leluhur kita, ya kan? Maka pentingnya itu berziarah. Nah, tadi saya berziarah itu ke makam Eyang Dipowongso ya. Ali Dipowongso. Yang Ali Dipowongso itu saya melihat memang itu makam aslinya. Karena kan gini Pak De, ada akademis yang mempunyai ahli tentang ilmu lisan. Juga ada ilmu sejarah juga ada gitu. Nah, kita dengan akademis ini, kalau sampai mereka ditentang hanya dengan hujatan, hanya dengan fitnah, hanya dengan cacian, makian, ya Allah, ini negara kita ini negara besar loh, ya kan? Cobalah kita berpikir dengan logika untuk kemajuan bangsa. Kalau kita menyikapi suatu kebenaran, suatu fakta ya dengan pembodohan seperti itu, ya dengan maaf saya bilang, dengan hati yang kotor, mulut yang kotor, itu tidak pantas dicontoh, apalagi mengaku-ngaku ulama, mencaci maki sesama, ya kan? Nggak ada nur sama sekali di hatinya, apalagi menyuruh sesama kita untuk memusuhi kita, untuk mencaci kita. Nah, ulama mana yang mengadu domba? Nggak ada ulama seperti itu. Ya kan? Nah, apalagi sudah memasukkan keluarga besar. Nah, ini keluarga besar, ini eyang-eyang kita. Wajar dong kalau kita marah. Ya kan, maunya mereka apa sebenarnya di sini? Iya. Begitu. Nah, oleh karena itu terakhir sekali lagi ini tugasnya Dentibio untuk ke Pekalongan saya kira. Monggo waktunya kapan untuk menelisik siapa yang menamakan makom itu sebagai Ali Dipowongso. Padahal semua keluarga besar di sini tahu bahwa makomnya Mbak Ali Dipowongso ada di Mersi, Gedung Paruk di Purwokerto, tidak jauh dari makomnya Mbak Malik. Itu semua keluarga besar tahu semua. Pak Fadil, berarti Mbak Malik ini gurunya Habib Lutfi. Gurunya Habib Lutfi, guru yang sangat sering disebut oleh beliau. Guru mursyid Thariqah Sadilahnya Habib Lutfi adalah Mbak Malik. Kok diakuin nih? Jadi bin Yahya ini? Allah alam. Makanya ini keluarga besar di Banyumas juga sebenarnya sedang menunggu klarifikasi dari Pekalongan. Saya juga lagi menunggu Pak. Bagaimana ceritanya Mbah Malik bin Ilyas menjadi bin Yahya? Ya Allah. Nah, ini belum ada sampai saat ini ya sudah 2 minggu berjalan, belum ada klarifikasi dari Pekalongan. Ini di luar kasus yang di Sukaraja, yang di bin Babutkan. Jadi Mbah Ilyas ini di bin 2 Habib, satu bin Yahya, satu bin Babut. Biasanya instruksinya dari siapa, yang menjalaninya siapa? Nah itu makanya perlu ditelisik. Kalau yang bin Babut sudah kelacak, yang nyuruh atau yang cerita adalah Soebul Faraj katanya. Soebul Faraj, Robito Fatimiyah Jakarta. Saya sudah lacak, saya sudah nemu orangnya. Ternyata orang cukup kontroversial juga yang namanya Soebul Faraj ini. Satu saat nanti akan saya hubungi, mudah-mudahan bisa tersambung. Nekat ya. Nah kalau yang bin Yahya jelas sumbernya Pekalongan, karena itu dibuka urut Thariqah Sadilahnya Blut. Ya semoga seluruh rakyat Nusantara peka ya, dan mempunyai keinginan untuk mengungkap ini gitu ya, dan meluruskan sejarah, karena ini sejarah ini bukan untuk kita saja Pak, untuk ratusan tahun ke depan, buat anak cucu turunan kita, untuk bangsa dan negara. Untuk bangsa dan negara.
Itu Pak De. Oke, terima kasih Dedi Bio atas semua ceritanya, semua perjuangannya, mudah-mudahan sukses. Dan kita sama-sama